Lalu saya sakit asam lambung itu sekitar 1 tahun teman-teman ya. Dan yang saya rasakan itu yang pertama adalah saya keliengan, terus kemudian mata saya itu terasa blur, dan juga leher saya mengganjal, dada saya terasa berat, saya mengalami sesak napas, jantung berdebar-debar, kemudian saya juga merasakan keringat dingin, jalan itu sempoyongan ya, terus kemudian seperti berjalan di atas kapal, terus kemudian juga merasakan seperti ada gempa setiap hari, sehingga saya itu seperti mau lari gitu loh ya. Terus kemudian saya juga mual-mual, dan yang paling saya takuti adalah ketika kecemasan melanda ya, kecemasan, kegelisahan seperti itu, ketakutan melanda kayak gitu. Dan dulu saya konsumsi obat-obatan kimia itu sekitar 2 minggu teman-teman ya. Dan justru yang saya konsumsi secara rutin itu adalah herbal madu istighfar aslam kat ini. Dan alhamdulillah dengan konsumsi ini rutin ya teman-teman, saya sekarang sembuh 100% dan tanpa merasakan sedikit pun ataupun satu pun gejala GERD yang saya sebutkan tadi gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beraktivitas normal seperti sedia kala tanpa ada gejala apapun gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke, yang baru menemukan ya ataupun yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda lonceng supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan update video terbaru dari channel ini gitu ya. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana kita mengatasi kambuh dari asam lambung, dari GERD anxiety gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, simak terus di channel ini dan jangan di skip-skip. Nah oke, jadi ya ketika kita sakit asam lambungnya kambuh ya teman-teman, jadi kita pernah sakit terus kemudian kita pernah sembuh ya, mungkin sembuh beberapa bulan kayak gitu, terus kemudian kita kambuh lagi gitu ya. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah makanan kita. Kadang kita nggak sadar dengan makanan-makanan apa yang kita makan teman-teman ya, mungkin kita juga lupa dengan 1 minggu terakhir kita makan apa, 3 hari terakhir kita makan apa, seperti itu. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah makanan kita. Karena ya teman-teman, karena kita makan tidak sehari itu juga, tidak sekaligus kita akan kambuh ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kita makan makanan pantangan ya mungkin nanti kita nggak tahu ya itu makanan pantangan atau bukan gitu ya. Kita makan katakanlah hari Senin, bisa jadi nanti teman-teman kambuhnya di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Minggu, seperti itu ya. Jadi penting banget di sini saya sarankan untuk Anda semuanya yang mungkin kambuh, pernah sembuh dan kambuh dari masalah asam lambung ini, dari masalah GERD ini ya, Anda perhatikan makanan apa yang Anda makan seminggu terakhir gitu ya. Makanan apa yang Anda makan dalam 1 minggu terakhir. Teman-teman ingat-ingat ya, setelah teman-teman ingat-ingat, teman-teman gali, teman-teman cari referensi apakah benar makanan yang Anda makan ya, yang Anda curigai itu memang merupakan makanan pantangan dari asam lambung, dari GERD Anda, sehingga Anda bisa kambuh gitu ya. Yang pertama adalah makanan. Jadi dari makanan ini sebenarnya tidak setiap orang itu memiliki tingkat kecocokan yang sama teman ya. Barangkali di si A makan ini cocok, di si B makan ini tidak cocok. Jadi seperti itu, di pola makanan itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa pukul rata, makanan ini cocok untuk A, makanan ini cocok untuk B, makanan ini tidak cocok untuk si A, makanan ini tidak cocok untuk si B, seperti itu nggak bisa. Jadi memang bervariasi, setiap orang beda-beda. Jadi kita harus benar-benar memilah dan memilih ya makanan apa yang harus kita makan. Jadi ketika kita sudah terlanjur kambuh, kita harus ingat-ingat dalam tempo 1 minggu ke belakang ataupun 1 minggu ini kita sudah makan apa. Kita ingat-ingat aja, kita ingat-ingat. Terus nanti ketika sudah ketemu ya, setelah sudah ketemu, baru makanan itu kita list dulu, kita carikan referensi apakah benar makanan-makanan ini bisa mempengaruhi kambuhnya asam lambung saya gitu teman-teman ya. Nanti ketika kita sudah tahu ya, ternyata makanan ini memang pemicu kambuhnya asam lambung saya. Nah dari situ ketika kita sudah tahu, maka di lain waktu kita mengurangi makanan-makanan yang membuat kita kambuh gitu ya. Itu yang pertama adalah makanan. Dan yang kedua, kambuhnya asam lambung itu bisa dipengaruhi dari kegiatan kita ya teman-teman, kegiatan kita. Jadi kegiatan seperti apa yang bisa mempengaruhi kambuhnya asam lambung gitu ya. Yang pertama pasti ketika kita kecapean teman-teman ya. Jadi ketika kita berkegiatan, kita juga harus memperhatikan kita punya riwayat gejala asam lambung, gejala GERD, gejala kecemasan gitu ya. Jadi kita beraktivitas seyogianya, tidak terlalu capek, tidak menimbulkan kecapean yang berlebih. Karena ketika
kita ini kecapean teman-teman ya, ketika kita kecapean tentunya ini akan memicu kambuhnya asam lambung kita. Jadi kita harus benar-benar bisa manajemen waktu kita, manajemen kegiatan kita supaya kita nggak terlalu kecapean gitu ya. Nah oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengelola pola pikir kita teman-teman ya. Ini tetap pola pikir ini tetap. Jadi biasanya tidak jarang dari orang-orang ataupun teman-teman ini bekerja dalam sektor yang menggunakan pikiran yang berat seperti itu ya. Jadi kita ketika kita memang bekerja dalam sektor yang menggunakan pikiran, menuntut pikiran kita yang berat kayak gitu ya, kita juga harus pandai-pandai memanagenya ya. Kita harus pandai-pandai mengatur waktunya. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita untuk happy-happy, untuk bersenang-senang bersama keluarga. Karena itu juga bisa untuk mencerahkan kembali pikiran kita dan menghindarkan kita dari kambuh dari asam lambung dan GERD itu sendiri gitu ya teman-teman. Oke, terus kemudian tadi makanan sudah, terus kemudian kegiatan sudah. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi yang terakhir yang bisa memicu asam lambung kita kambuh itu adalah cuaca. Apalagi cuaca seperti ini ya teman-teman. Cuacanya sekarang ini sedang hujan, terus kemudian juga tentunya suhunya dingin ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah panik ya, kita nggak usah bertanya-tanya kenapa saya kambuh, kenapa saya kok kambuhan. Itu memang ketika cuaca seperti ini, cuaca dingin ya, terus kemudian juga musim penghujan seperti itu barangkali pasti dari teman-teman yang sembuhnya belum 100% itu akan mengalami kambuh ya, karena memang asam lambung itu tidak bisa terkena paparan udara dingin gitu teman-teman ya, tidak bisa terkena paparan dengan angin seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman upayakan ketika dalam cuaca yang dingin terus kemudian musim penghujan seperti ini Anda selalu menggunakan jaket, terus kemudian Anda kalau bisa ya menggunakan kaos kaki, terus kemudian juga sering baluri tubuh Anda dengan menggunakan minyak penghangat seperti minyak kayu putih dan sejenisnya. Itu juga bisa membantu meringankan gejala asam lambung teman-teman gitu ya. Nah jadi itu adalah beberapa alasan dan cara menangani ketika kita kambuh dari masalah asam lambung kita, dari masalah GERD dan kecemasan kita. Oke ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk teman-teman yang lagi ikhtiar berusaha menyembuhkan masalah asam lambung, Anda juga bisa dibantu dengan menggunakan madu istighfar asam GERD ini, dan teman-teman juga bisa konsultasi gratis bersama saya ini di nomor WA yang ada di bawah ini gitu ya. Oke, saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.